Halo Gemini, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam keberlimpahan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Terima kasih Gemini sudah join di sini. Kita kali ini mau reading tentang prediksi buat teman-teman Gemini di bulan Januari 2026. Ada apa saja energinya di sana? Kita mau lihat. Mohon bijak-bijak menyikapinya, energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Ini adalah general reading, fun reading, dan hanya prediksi ya. Aminkan saja hal baiknya, ambil hal baiknya, dan kita bawa enjoy, kita bawa happy saja ya. Nggak usah jadi baper, nggak usah jadi kesal. Kalau ada yang tidak berkenan dengan readingan ini, teman-teman Gemini, ya sudah, tinggalkan saja readingan ini ya. Oke, kita mau lihat yang pertama, teman-teman Gemini. Di sini sebentar ya. Ada Caterpillar, kemudian ada September, ada yang pentingkah di bulan September, dan ada Skull. Oke. Gemini, aku melihatnya di sini. Dengan adanya Caterpillar ini, dikatakan di sini ada things will not always be this way, a change is coming. Jadi, Gemini sepertinya di awal tahun ya, energinya itu kamu kayak bosen, kayak energinya itu kayak stagnan, energinya itu kayak lagi misalnya kalau uang tuh kayak lagi pas-pasan gitulah ya. Jadi keadaannya itu kayak nggak seperti yang kalian harapkan gitu ya, tetapi perubahan pasti datang gitu ya. Mungkin ini bisa jadi uang kamu pas-pasan karena habis-habisan buat tahun baruan, bisa juga gitu ya. Jadi aku melihatnya kalau awal tahun kamu merasa kayak energinya agak berat gitu ya, agak stagnan atau agak membosankan, percayalah bahwa ini hanya fase sementara saja gitu ya. Dan kamu sedang berada di tahap yang sedang dipersiapkan oleh semesta untuk suatu perubahan besar yang jauh lebih baik ya. Jadi kalian diminta untuk menyikapinya dengan tenang, menyikapinya dengan positif, jangan keluarkan kata-kata yang negatif ya. Ucapkan kata-kata yang baik ya, karena kondisi ini aku melihatnya akan segera berakhir gitu ya. Di pertengahan Januari ada September ya. Sesuaikan dengan diri kalian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan September ya, karena ini energinya banyak orang. Apakah September menjadi peristiwa yang penting buat kalian ya? Bulan September mungkin kalian ada yang mau menikah. Bulan September kalian ada yang akan memulai pendidikan baru, ngambil S2, S3, apakah bulan September kalian akan pergi ke luar negeri, apakah justru bulan September kalian akan kembali dari luar negeri gitu ya. Apakah September nanti kalian sudah sepakat misalnya, oh ini adalah bulan yang penting gitu ya, kalian akan membeli rumah misalnya gitu ya. Jadi aku melihatnya di sini adalah di bulan September akan ada sesuatu yang spesial, akan ada sesuatu yang sepertinya bermakna gitu ya. Mungkin bisa jadi juga, mungkin akan muncul seseorang yang berarti buat hidup kalian di bulan September, seperti itu, atau ada keputusan-keputusan yang akan kalian ambil, atau keputusan yang akan kalian sepakati di bulan September gitu ya. Jadi pertengahan bulan ini sepertinya nanti kalian akan dihubungkan gitu ya. Jadi masa ini akan dihubungkan ke nanti di bulan September gitu ya. Apakah memang sekarang kalian sudah merencanakan? Bisa jadi gitu ya Gemini. Jadi bulan September menjadi salah satu bulan penting buat teman-teman Gemini. Kemudian di akhir Januari ada Skull, di sini ada hidden secret can harm you. Rahasia tersembunyi dapat membahayakanmu ya. Jadi apapun itu, segala sesuatu yang tersembunyi, segala sesuatu yang tidak pada tempatnya, misalnya gitu ya, yang sengaja kalian tutup-tutupi, yang sengaja menjadi sesuatu rahasia, itu kalian diminta untuk waspada di sini ya, karena itu akan bisa membahayakan diri kalian gitu ya. Bisa juga mungkin kamu sendiri yang menyimpan kebenaran gitu ya, mungkin kamu tidak menceritakan sesuatu,
Misalnya nih contoh aja ya yang tiba-tiba terlintas di pikiranku, misalnya kalian adalah, mengambil anak adopsi misalnya gitu ya, terus kemudian, kalian merahasiakannya terus gitu ya sampai anak itu misalnya besar gitu ya. Nah itu kan akan bisa membahayakan kalau kalian tidak segera membukanya ketika anak itu mulai tahu gitu ya, mulai berumur, mulai harus dikasih tahu bahwa kalian ini diadopsi, tetapi kita semua sayang banget sama kamu gitu ya. Nah, kalau dia tahu rahasia tersebut diam-diam, nah itu bisa jadi malah membuat dia tuh tersakiti, membuat dia tertekan, membuat dia merasa dibohongi gitu ya. Banyak hal yang bisa terjadi. Nah, itulah contohnya. Jadi, segala sesuatu itu Eee, lakukan dengan jujur, gitulah intinya ya. Jadi akhir Januari ini benar-benar menuntut kejujuran kalian, kewaspadaan kalian, karena kalian harus hati-hati dengan hal-hal yang kalian sembunyikan, hal-hal yang tidak berjalan di jalan yang tepat lah gitu intinya ya, Gemini. Oke, situasi kalian dari berbagai aspek kehidupan ya, dalam pekerjaan ada King of Pentacles, kemudian di keuangan ada Eight of Wands, kemudian di kesehatan ada Six of Wands, lalu di cinta, oh ada Two of Cups, Gemini. Oke, kita mau lihat dari oracle-nya ya. Ada snake, kemudian ada crossroad, kemudian ada right journal untuk kesehatan, ada confusion buat cinta. Oke, Gemini, ada King of Pentacle di sini. Ini untuk pekerjaan kamu dan ada The Snake. Aku melihatnya di sini eh pekerjaan kalian, stabil ya, sangat baik dan di sini sepertinya kalian perlu untuk lebih cerdik, perlu untuk lebih fleksibel lagi gitu ya, tetapi kalian juga perlu waspada dengan orang-orang di sekitar kalian. Beberapa dari kalian akan mendapatkan promosi yang baik, akan mendapatkan tanggung jawab yang akan juga memberikan finansial yang baik buat kalian. Kalian akan dipercaya oleh atasan kalian, oleh perusahaan, oleh kantor kalian. Kemudian di sini beberapa dari kalian juga aku melihatnya adalah bisnis kalian itu juga dipercaya gitu ya oleh orang lain. Tetapi di sini kalian perlu pandai-pandai membawa diri. Kalian perlu cerdik, kalian perlu bisa melihat situasi, feeling kalian tuh harus tepat gitulah ya. Hati-hati juga di sini ini bisa juga Gemini ketika kamu mendapatkan promosi, ketika kamu mendapatkan kepercayaan ya, ada orang yang sirik, ada orang yang cemburu, ada orang yang bermuka dua di depan kamu baik tapi di belakang menghasut gitu ya. Jadi penting buat para Gemini untuk tidak banyak berbicara yang tidak berkaitan dengan pekerjaan ya, karena banyak orang yang eh, iri hati dengan kesuksesan kalian gitu ya. Kemudian untuk keuangan di sini ada Ace of Wands dan di sini ada Crossroad. Di sini aku melihatnya ya, uang kalian itu kayak apa ya? Kayak aliran yang deras Gemini gitu ya. Kayak masuknya itu banyak, keluarnya juga banyak. Kayak masuk set, keluar lagi, masuk set, keluar lagi gitu ya. Kayak banyak hal yang harus kalian bayar. Kayak banyak kewajiban yang harus kalian penuhi gitu ya. Jadi aku melihatnya kalian uangnya itu cukup baik ya. Tetapi banyak juga yang perlu untuk kalian selesaikan, harus kalian bayar di sini ya. Kemudian aku melihatnya dengan adanya, crossroad di sini ya, kalian harus segera bisa, menentukan sikap kalian, di mana, kalian perlu untuk membuat suatu keputusan atau kalian mulai fokus lagi, menata lagi keuangan kalian gitu ya, biar kalian itu nggak bingung gitu, kayak, "Ini gimana sih aku mau nabung tapi kok ada aja begini?" Gitu ya. Mungkin di sini juga crossroad ini ada 2 pilihan di mana kalian juga diminta untuk bisa seimbang ya. Mungkin keuangan kalian itu ngalirnya jadi deres banget karena kalian nggak selaras, kalian nggak harmoni, karena uang kan harus berputar ya. Mungkin kalian seringkali, sibuk sehingga lupa berbagi misalnya ya, lupa berderma misalnya gitu ya. Mungkin, kayak itu yang harus kalian lakukan sih Gemini ya. Oke, kemudian di sini,
Untuk kesehatan kalian ada Six of Wands dan kalian ada Right Journal. Di bulan Januari, kesehatan kalian sangat baik, Gemini, ya. Beberapa dari kalian mulai pulih dari sakit kalian, apapun itu. Kalau misalnya kalian eh, menderita sakit, ya, misalnya kalian flu berat, gitu, kalian sudah mulai bisa membaik di sini. Terus kemudian aku melihatnya juga mental kalian juga kuat di sini. Kalian punya semangat untuk terus bergerak, ya. Terus beberapa dari kalian berhasil melewati fase-fase yang membuat kalian mungkin sedikit tertekan mentalnya, bikin stres, depresi gitu ya. Kamu kuat di sini, kamu berhasil mengatasinya dan sepertinya di sini dengan cara kamu menulis jurnal itu akan bisa membantu menguatkan kalian ya, melepaskan stres kalian, melepaskan beban pikiran kalian, memberi rasa lega di hati kalian ya. Tetapi pada prinsipnya di bulan Januari kesehatan kalian membaik ya dan kamu, emosinya juga semakin stabil gitu Gemini ya. Kemudian buat cinta ada Two of Cups dan ada Confusion. Buat kalian yang single Gemini, ada koneksi yang kuat ya, tetapi ada juga kebingungan di sini, dalam diri para Gemini. Aku entah apa yang membuat kalian bingung di sini Gemini ya. Ada seseorang yang tertarik sama kamu dan kamu juga tertarik dengan seseorang ini, tetapi kamu sendiri ragu dengan orang ini, kamu sendiri ragu sama keseriusan kamu gitu. Jadi kamu tuh kayak lagi terbagi gitu ya. Mungkin bisa jadi ya Gemini kalian lagi banyak kerjaan, banyak keuangan kalian harus kalian urus gitu ya, sehingga ketika ada cinta yang datang kalian tuh bingung sendiri harus memilih yang mana, ini aku seriusin nggak ya atau aku beresin dulu urusan yang lain seperti itu. Tapi sebenarnya di sini kalian sama-sama tertarik sih, tetapi kayak ada alasan lain lah yang membuat kalian itu kayak majunya tuh maju mundur cantik gitu, kayak ragu-ragu gitu ya, antara tarik, tapi diulur lagi, ditarik, dilepas lagi gitu ya. Buat kalian yang couple, couple itu berpasangan dalam arti pacaran sama yang sudah menikah juga ya. Hubungan kalian harmonis, Gemini, baik-baik saja gitu ya. Tetapi di sini kayak ada semacam kayak sedikit mungkin membuat kamu bingung gitu ya, entah tentang kejujuran dari pasangan kalian, mungkin ada sesuatu yang men-trigger kalian merasa kayak ada pasangan yang nggak jujur, ada yang ditutup-tutupi, sehingga kayak kalian pengen nanya, pengen ngobrol panjang, tapi kayak kalian bingung ya, harus memulai dari mana, jangan-jangan nanti aku mereka-reka doang, nanti malah jadi pertengkaran gitu. Karena hubungan lagi manis, hubungan lagi baik gitu ya, tetapi ada sesuatu yang men-trigger kamu untuk pengen menanyakan sesuatu di sini, apapun itu ya. Bisa jadi ini banyak lagi energinya kan ya, tergantung ya, bisa tentang uang, bisa tentang tiba-tiba ada WA yang membuat kamu nggak tenang ya, mungkin ada teman kantor yang kayaknya kok deket, misalnya kayak gitu, apapun itu ya. Tetapi di sini adalah sedikit kebingungan gitu Gemini ya. Oke, hal tersembunyi yang perlu kamu perhatikan atau hal-hal yang perlu kamu perhatikan di Januari atau yang perlu kamu lepaskan lah ya. Yang penting untuk kamu perhatikan ya, embrace your inner child ya. Di sini aku melihatnya Gemini, kamu perlu untuk melepaskan eh, tentang masa kecil kamu, yang mungkin selama ini itu tersembunyi, yang selama ini masih mengendap di hati kamu, di mana kamu perlu merangkul inner child kamu itu untuk bisa menyembuhkan perasaan kamu, membuat kamu ceria lagi, membuat kamu happy ya. Mungkin beberapa dari kamu terlalu serius selama ini menyikapi kehidupan ini, sehingga kamu menekan diri kamu sendiri, menahan diri kamu sendiri selama ini untuk tidak melepaskan kebahagiaan itu gitu ya. Kalian seringkali sebenarnya ibaratnya tuh kayak, ya kalau kamu lagi pengen main ayunan aja Gemini, nggak apa-apa, orang juga nggak akan mikir yang enggak-enggak gitu ya. Misalnya kayak gitu, kayak kalian tuh ingat, aduh dulu masa kecil aku nggak sempat main ayunan banyak-banyak gitu ya. Nah itu lakukan saja, jadi jangan ditahan-tahan ketika kamu ingin melakukan hal yang menyenangkan, melakukan hal yang membuat kamu happy, yang bisa membuat kamu ketawa, yang bisa menyalurkan hobi lama kamu
kamu, ya. Itu akan membantu penyembuhan batin kalian. Kamu pengen guling-guling di rumput gitu ya, ya guling-guling aja gitu ya. Dan ketika kamu melakukan hal itu, kamu itu justru akan sembuh gitu ya, bukan berarti kamu sakit ya, akan lepas gitulah ketegangan yang selama ini kamu rindukan, selama ini kamu inginkan gitu ya. Kalian tuh kayak bisa menikmati hidup lagi ya. Itu Gemini yang penting di bulan Januari, oke? Kemudian pesan saran dari angel guide kalian di sini ada busy times and multitasking. Take charge of your schedule during this busy time and honestly assess your underlying reasons for being busy. Oke, semoga kelihatan ya. Jadi aku melihatnya di sini, waktu kamu sedang padat dan penuh aktivitas. Atur jadwal dengan sadar dan jujur pada diri sendiri. Apakah kamu sibuk karena produktif atau karena menghindari sesuatu, gitu ya. Jadi mungkin di sini kamu perlu membedakan kesibukan kamu itu memang kamu benar-benar sibuk atau sebenarnya kamu itu hanya mengalihkan dari sesuatu, Gemini, gitu ya. Karena itu hanya akan melelahkan pikiran. Kalau kamu mengalihkan dari sesuatu, coba dicari akarnya, permasalahannya apa, diselesaikan gitu ya. Jadi nggak perlu mengalihkan dengan kesibukan lain. Mungkin sesuatu yang membuat kamu confused di sini, membuat kamu bingung, yaitu segera diselesaikan gitu ya, Gemini. Oke, aku punya satu kartu, tanyakan sesuatu yang aku punya jawabannya di sini. Mungkin kamu bisa pause dulu, siapkan pertanyaannya ya. Kamu bisa pause sekarang, Gemini. Oke, aku punya satu jawaban dari pertanyaan kalian ya. Di sini jawabannya adalah expect the unexpected ya. Jadi kamu diminta bersiaplah untuk hal yang tak terduga. Jadi bisa saja pertanyaan kamu itu jawabannya adalah justru kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak kamu duga gitu ya. Mungkin misalnya aku bulan Januari ini bisa dapat kerja nggak? Ternyata jawabannya itu justru kamu malah mendapatkan tawaran pekerjaan lebih dari satu, misalnya gitu ya. Jadi bisa jadi ini akan merubah rencana kamu ya, justru akan membuka peluang baru, bisa jadi akan ada pertemuan yang enggak sengaja gitu, atau mungkin akan ada kabar yang tiba-tiba datang ya, atau mungkin ada keputusan spontan yang kamu lakukan ya. Jadi fleksibel saja dan terbuka saja pada apapun itu yang datang dalam kehidupan kalian di bulan Januari ini. Oke, Gemini, ini saja yang aku punya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Terima kasih, Gemini. Salam.